Klaim-klaim yang tidak dapat diuji justru dapat menghambat kemajuan ilmu pengetahuan karena hanya menambahkan elemen misteri tanpa dasar berupa bukti empiris. Richard Feynman adalah salah satu fisikawan jenius yang dikenal karena kontribusinya yang signifikan dalam quantum electrodynamics atau QCD yang pada akhirnya membawa dia meraih penghargaan Nobel Fisika pada tahun 1965. Selain prestasinya dalam bidang fisika, Feynman juga terkenal sebagai seorang pendidik yang inspiratif, pembicara yang menawan, dan tentu saja penulis yang handal. Hal ini menjadikannya sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam ilmu pengetahuan, khususnya fisika. Salah satu quote-nya yang terkenal yang juga saya terapkan dalam proses belajar saya adalah, "If you want to master something, teach it. The more you teach, the better you learn. Teaching is a powerful tool to learning." Nah, kali ini saya akan mereview sebuah video klasik dari Richard Feynman tentang metode ilmiah yang akhir-akhir ini menjadi topik yang sangat seksi untuk dibahas. Bagi kalian yang mau nonton video aslinya, linknya saya berikan di deskripsi. Dalam video ini, Feynman memberikan penjelasan mengenai bagaimana sains bekerja, dimulai dari bagaimana kita merumuskan teori atau hukum, hingga bagaimana kita mengevaluasi kebenaran suatu teori atau hukum tersebut. Banyak yang menganggap bahwa proses ini sulit untuk dipahami, namun seperti yang Feynman tunjukkan, sains punya struktur yang sangat logis dan dapat diuraikan dengan jelas. Saya akan menambahkan beberapa penjelasan dan membandingkannya dengan pandangan masyarakat Indonesia terkait mengenai fenomena-fenomena mistis dan supranatural yang cukup menarik jika kita tinjau dalam sudut pandang ilmiah. Feynman memulai dengan menyatakan bahwa proses dasar dalam merumuskan sebuah teori atau hukum dalam sains cukup sederhana. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah dengan cara menebak. Ya, tepat sekali. Tebakan atau dalam bahasa yang lebih teknis kita sebut sebagai hipotesis adalah langkah pertama dalam metode ilmiah. Di sini saya perlu tekankan bahwa menebak itu bukan berarti kita sembarang menebak. Seorang ilmuwan menebak berdasarkan pengamatan atau berdasarkan data yang ada. Setelah kita membuat tebakan, kata Feynman, langkah berikutnya adalah menghitung atau memprediksi konsekuensinya. Jadi jika tebakan atau hipotesis kita benar, apa yang akan terjadi di dunia nyata? Prediksi ini juga merupakan hal penting dalam sains karena dari sinilah kita bisa tahu apakah dugaan kita bisa diuji atau tidak. Setelah kita menghitung dan memprediksi, langkah selanjutnya adalah membandingkannya dengan data yang ada di dunia nyata. Ini bisa berupa hasil eksperimen atau observasi langsung di alam. Jika hasil pengujian atau observasi ini tidak sesuai dengan prediksi kita, maka seperti yang dikatakan Feynman, teori atau hipotesis kita itu salah. Pernyataan sederhana ini adalah inti dari sains. Jika suatu ide, teori, klaim atau hipotesis bertentangan dengan fakta atau eksperimen yang ada, maka ide, klaim atau teori tersebut dianggap salah atau setidaknya harus diperbaiki. Tidak peduli seberapa bagus teorinya, tidak peduli seberapa terkenal atau seberapa cerdas orang yang membuat hipotesis tersebut. Jika teori atau hipotesisnya tidak sejalan dengan fakta atau eksperimen yang ada, maka teori itu tetap salah. Beberapa orang mungkin mengira bahwa membuat tebakan adalah tindakan yang tidak ilmiah. Contohnya, dalam diskusi Feynman dengan seseorang mengenai piring terbang atau UFO, Feynman mengatakan bahwa dia tidak percaya bahwa UFO itu ada. Lawan bicaranya bertanya, "Tapi apakah tidak mungkin atau mustahil ada UFO? Bisakah Anda membuktikan bahwa UFO itu mustahil ada?" Nah, inilah bagian yang menarik. Feynman menjelaskan bahwa dia tidak bisa membuktikan bahwa UFO itu mustahil ada. Dia mengatakan bahwa kemungkinan besar UFO itu tidak eksis. Dia juga mengatakan bahwa dalam sains, kita tidak selalu bisa membuktikan sesuatu secara mutlak. Sains itu mengenai bagaimana kita memahami apa yang lebih mungkin dan apa yang kurang mungkin. Dia kemudian menegaskan bahwa dari semua pengetahuan yang dia miliki tentang dunia di sekitarnya, dia merasa jauh lebih mungkin bahwa laporan-laporan atau informasi-informasi mengenai UFO itu sebenarnya muncul dari sifat irasional manusia, ketimbang adanya upaya rasional dari makhluk luar angkasa yang tidak kita ketahui. Apa yang coba Feynman sampaikan di sini adalah bahwa kita selalu mencoba mencari penjelasan yang paling mungkin.
Dia menekankan pentingnya berpikir kritis meskipun terdapat berbagai kemungkinan penjelasan yang lain terhadap sebuah fenomena. Kita sebaiknya memulai dari penjelasan yang paling mungkin. Saya curiga karena Feynman ini ahli dalam bidang quantum physics, maka kemungkinan besar dia menerapkan pola pikir probabilitas untuk menjelaskan fenomena eksistensi UFO ini. Dalam fisika kuantum, kita tahu bahwa kuadrat dari fungsi gelombang merepresentasikan densitas probabilitas atau sejauh mana kemungkinan terbesar kita dapat menemukan partikel di sebuah titik dalam ruang. Nah, secara visual dalam grafik fungsi gelombang, sumbu X menunjukkan posisi atau variabel ruang, sementara sumbu Y mewakili nilai dari fungsi gelombang itu sendiri. Jadi kalau kita gambarkan si X pangkat 2 dalam grafik, bentuknya menunjukkan bagaimana distribusi probabilitas partikel terbesar. Puncak dari grafik menandakan area dengan tingkat kemungkinan terbesar dalam menemukan partikel di titik tersebut. Sedangkan pada bagian lembah menunjukkan area dengan tingkat probabilitas paling rendah. Jadi dalam dunia kuantum, kita tidak bisa dengan pasti mengatakan bahwa elektron berada di posisi tertentu. Kita hanya bisa mengatakan elektron kemungkinan besar berada di posisi tersebut. Dengan pola pikir seperti ini, Feynman menegaskan bahwa kemungkinan besar UFO itu tidak ada. Nah, tentu saja pola pikir probabilitas dari Feynman ini bisa kita gunakan untuk meninjau fenomena-fenomena mistis yang ada di Indonesia seperti penampakan makhluk gaib, hantu, santet, dan lain sebagainya. Ketika ada orang yang mengatakan bahwa dia melihat makhluk gaib atau dia kena santet dan lain sebagainya, maka kita bisa bertanya, apakah fenomena seperti ini mungkin terjadi? Apakah ini benar-benar makhluk gaib? Apakah orang itu benar-benar disantet? Atau jangan-jangan ada penjelasan lain yang lebih mungkin di balik fenomena tersebut yang belum kita ketahui. Misalnya dalam kasus santet, kalau yang dimaksud dengan santet itu ketika ada orang yang bisa mengirimkan paku ke dalam perut Anda atau hal-hal aneh lainnya, maka kemungkinan besar itu bohong. Tapi kalau yang dimaksud dengan santet itu adalah ketika dia berhasil membunuh Anda melalui racun yang diberikan kepada orang-orang terdekat Anda, maka itu kemungkinan besar benar adanya. Karena membunuh menggunakan racun itu kasusnya sudah banyak. Makanya hati-hati untuk orang-orang yang memberikan tantangan terbuka untuk disantet. Anda bisa saja dibunuh dengan cara diracuni melalui kopi yang diberikan oleh orang-orang terdekat Anda sendiri. Karena itu juga bagian dari santet. Kecuali kalau yang Anda maksud adalah santet melalui hal-hal aneh seperti memasukkan paku ke dalam perut atau membuat tenggorokan Anda berubah menjadi tenggorokan biawak misalnya, maka itu kemungkinan besar tidak akan pernah terjadi. Nah, balik lagi soal fenomena mistis seperti hantu dan makhluk gaib lainnya, kita tidak perlu membuktikan bahwa fenomena mistis itu mustahil ada secara mutlak atau absolut. Sebaliknya, kita bisa melihat dari sudut pandang probabilitas, seberapa mungkin atau tidak mungkin kejadian tersebut jika dibandingkan dengan apa yang sudah kita ketahui. Dengan perspektif ini, kita dapat melihat fenomena mistis sebagai sesuatu yang layak diamati dengan skeptis, tetapi juga terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan lain. Dan tentunya yang paling terpenting adalah tetap mempertahankan atau menggunakan metode ilmiah untuk memvalidasinya. Kemudian, Feynman juga memberikan contoh mengenai fenomena superkonduktivitas. Superkonduktivitas adalah contoh dari teori yang awalnya dianggap bertentangan dengan hukum-hukum fisika yang telah kita kenal. Superkonduktivitas terjadi ketika logam tertentu didinginkan hingga suhu sangat rendah dan dapat menghantarkan listrik tanpa hambatan. Artinya, arus listrik bisa mengalir tanpa kehilangan energi. Awalnya fenomena ini tidak bisa dijelaskan dengan hukum fisika klasik karena pada suhu rendah seharusnya logam berperilaku lebih kaku. Namun dengan perkembangan fisika modern seperti fisika kuantum, para ilmuwan akhirnya bisa menjelaskan bahwa superkonduktivitas terjadi karena elektron-elektron di dalam logam bergerak membentuk pasangan-pasangan dan saling mengikat yang disebut dengan pasangan Cooper, yang kemudian memungkinkan arus listrik mengalir tanpa hambatan. Jadi superkonduktivitas tidak melanggar atau bertentangan dengan hukum-hukum fisika yang sudah ada, melainkan belum dipahami karena keterbatasan kemampuan manusia pada saat itu. Nah, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, terutama pemahaman kita yang lebih mendalam terhadap perilaku partikel subatomik, ternyata fenomena ini bisa dijelaskan dengan fisika kuantum. Di sisi lain, ada fenomena seperti telepati yang digambarkan sebagai kemampuan seseorang untuk menerima atau mengirimkan informasi langsung ke pikiran orang lain tanpa perantara indera fisik. Jika telepati benar-benar ada,
Ini akan menjadi tanda adanya medium atau bentuk energi yang mampu membawa informasi tanpa dibatasi oleh hukum-hukum fisika yang kita kenal, seperti batasan kecepatan cahaya dalam teori relativitas Einstein. Fenomena seperti ini menimbulkan pertanyaan, apakah mungkin ada partikel atau medan yang belum terdeteksi yang dapat menghubungkan pikiran manusia, atau mungkin ada keterkaitan langsung antara otak-otak tertentu yang melampaui pemahaman kita tentang fisika saat ini. Lebih jauh lagi, bukti telepati akan membuka penelitian lebih mendalam tentang keterkaitan mekanika kuantum dan kesadaran, di mana beberapa teori seperti quantum entanglement dan non-lokalitas sering menjadi perbincangan dalam komunitas ilmuwan yang mempertanyakan batas-batas dari fisika. Namun hingga saat ini, belum ada satupun eksperimen yang mampu mereplikasi telepati secara konsisten di lingkungan yang terkendali dan ilmiah. Meskipun demikian, fisikawan tetap tertarik pada fenomena ini karena jika fenomena seperti ini bisa dibuktikan secara konsisten dan benar, ini bisa menunjukkan bahwa pengetahuan kita tentang fisika ternyata belum lengkap dan tentu saja akan memperluas pemahaman kita mengenai ilmu fisika ke arah yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Selanjutnya, Feynman juga memberikan contoh mengenai fenomena seperti astrologi yang secara ilmiah masih dipertanyakan karena belum ada bukti kuat atau mekanisme fisika yang menjelaskan pengaruh benda-benda langit terhadap kehidupan sehari-hari kita. Astrologi adalah kepercayaan bahwa posisi planet, bintang, dan benda-benda langit lainnya dapat mempengaruhi sifat atau nasib seseorang. Contoh paling umum adalah zodiak, di mana orang-orang percaya bahwa tanggal lahir mereka sesuai dengan tanda zodiak tertentu, yang kemudian dianggap menentukan karakter atau peristiwa hidup mereka. Di Amerika, seperti yang dicontohkan oleh Richard Feynman, banyak orang yang menggunakan astrologi untuk memutuskan hari yang baik untuk melakukan sesuatu, seperti menjalankan proyek-proyek besar atau mungkin hanya sekedar pergi ke dokter gigi. Nah, dalam sains, teori atau kepercayaan dianggap dapat diuji jika kita bisa membuat prediksi yang jelas dan mengamati apakah prediksi tersebut benar atau tidak. Namun astrologi cenderung memberikan pernyataan-pernyataan yang samar atau umum yang membuatnya sulit untuk diuji. Hal ini menyebabkan astrologi dianggap tidak memenuhi syarat ilmiah dalam pandangan sains karena tidak ada mekanisme atau bukti fisik yang dapat menjelaskan pengaruh benda-benda langit tersebut pada kehidupan manusia dengan cara yang konsisten dan dapat diuji. Yang menarik adalah Feynman mengatakan bahwa metode ilmiah memiliki kemampuan unik untuk membuktikan sebuah teori salah, namun tidak bisa membuktikan teori benar secara mutlak. Sekali lagi saya ulangi, kata Feynman, metode ilmiah memiliki kemampuan untuk membuktikan sebuah teori salah, namun tidak bisa membuktikan teori tersebut benar secara mutlak. Feynman memberi contoh mengenai teori gravitasi Newton yang pada akhirnya disempurnakan oleh teori relativitas umum Einstein. Jadi selama berabad-abad, hukum gravitasi Newton itu dianggap sebagai kebenaran yang tidak terbantahkan karena semua eksperimen dan observasi termasuk pergerakan planet-planet sesuai dengan prediksi dari teori ini. Namun terdapat sedikit anomali atau terdapat pergeseran kecil pada orbit planet Merkurius yang tidak bisa dijelaskan oleh hukum Newton. Baru pada awal abad ke-20, Albert Einstein mengajukan teori gravitasi baru yang disebut sebagai teori relativitas umum Einstein. Teori relativitas umum tidak hanya menjelaskan orbit dari planet Merkurius secara akurat, tetapi juga membuka pemahaman baru mengenai bagaimana gravitasi bekerja. Dalam teori ini, gravitasi bukanlah gaya tarik-menarik antara dua benda, tetapi hasil dari distorsi atau kelengkungan ruang waktu oleh massa benda yang sangat masif. Teori ini membawa revolusi dalam fisika dan menjadi bukti bahwa meskipun teori yang telah terbukti selama ratusan tahun dapat dianggap benar, sains selalu membuka diri untuk perbaikan jika terdapat data atau fenomena baru yang memerlukan penjelasan lebih dalam. Jadi sains hanya bisa menunjukkan bahwa suatu teori belum terbukti salah, bukan membuktikan bahwa teori tersebut benar secara mutlak untuk selamanya. Feynman juga menekankan bahwa sebuah teori ilmiah harus memiliki kejelasan dan spesifikasi yang kuat agar bisa diuji dan dipastikan benar atau salah. Misalnya, jika ada seorang yang mengajukan klaim bahwa semua kejadian di dunia ini diatur oleh entitas yang tidak terlihat, namun sangat luar biasa, maka kata Feynman, teori atau klaim seperti ini akan sangat sulit diuji secara ilmiah. Tanpa prediksi atau pengamatan spesifik yang dapat diulang,
klaim ini hanya menjadi pernyataan yang mengambang tanpa nilai ilmiah yang jelas. Dalam sains, teori yang baik adalah teori yang mampu memberikan prediksi tentang bagaimana sesuatu akan terjadi, yang kemudian dapat diuji dengan eksperimen atau pengamatan untuk mengetahui apakah prediksi tersebut sesuai dengan kenyataan atau tidak. Tanpa kejelasan seperti itu, klaim-klaim yang tidak dapat diuji justru dapat menghambat kemajuan ilmu pengetahuan karena hanya menambahkan elemen misteri tanpa dasar berupa bukti empiris. Dari semua penjelasan Feynman, poin pentingnya adalah bahwa validasi terhadap sebuah klaim atau teori melalui eksperimen merupakan fondasi penting dalam metode ilmiah yang menekankan bahwa teori atau hipotesis harus selalu diuji dan disandingkan dengan bukti empiris yang ada. Seperti yang ditekankan oleh Richard Feynman, tidak peduli seberapa bagus teorimu atau seberapa terkenal dan hebat orang yang mengajukan teori atau klaim tersebut. Jika klaim tersebut tidak dapat diuji atau bertentangan dengan eksperimen yang ada, maka klaim tersebut harus dianggap salah. Proses ini tidak hanya menjaga integritas ilmu pengetahuan, tetapi juga membuka jalan bagi perbaikan dan perkembangan teori seiring dengan munculnya penemuan baru. Dengan menegaskan pentingnya skeptisisme dan ketelitian dalam pengujian ide, sains memastikan bahwa pemahaman kita tentang dunia tidak terjebak dalam dogma, tetapi terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan realitas yang terukur. Oke, saya kira cukup sekian. Saya Muin Banyal, salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan dan jangan mati sebelum meninggalkan karya.